Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun tipis, minus 0,15% ke level 7182. Hari ini IHSG sempat naik cukup tinggi, sempat jebol resist yang ada di 7234, namun di siang hari tidak mampu bertahan dan akhirnya malah turun ditutup minus di akhir perdagangan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas beberapa saham dalam satu sektor, yaitu yang pertama ada Cepin, kemudian JPFA, BRPT, NKP, dan juga TKIM yang semuanya hari ini ditutup merah. Bagaimana prospeknya untuk hari Jumat besok? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin. Cepin hari ini ditutup turun 200 poin atau minus 3,88% ke level 4950. Ada 147.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 74,1 miliar. Asing hari ini meskipun turun, asing net buy. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker KZ dan juga AK. Dari segi teknikal, Cepin hari ini melanjutkan penurunannya setelah 2 hari sebelumnya selalu merah, dan kemarin itu jebol support yang ada di sini di 5200, turun di bawahnya closingnya kemarin, dan hari ini malah bablas turun ditutup di bawah 5000, tepatnya di 4950. Nah, untuk besok seperti apa? Untuk besok ada risiko Cepin masih melanjutkan penurunan karena belum ada tanda-tanda mantul. Titik yang bisa cermati ada di sini di 4890. Cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih kuat tekanan jualnya, ada risiko di bawah turun hingga di sini 4800. Nah, ini adalah support kuat seharusnya. Namun apabila ternyata ini juga masih dijebol lagi, maka ada risiko Cepin untuk koreksi jauh lebih dalam. Risikonya bisa dibawa turun hingga ke 4600. Bagi Anda yang mengincar Cepin, yang belum punya barang, Anda bisa cermati di titik-titik support berikut ini. Sebaliknya, bila ternyata Cepin besok mantul, misalkan besok ditutup di atas ini, di atas 4890 kemudian mantul, maka resisten terdekatnya Anda bisa cermati lagi di sini di 5200. Bila ternyata masih kuat menjebol 5200 sekitar sini, ada peluang untuk menguji resist lagi di 5400. Yang kedua ada saham JPFA yang hari ini juga ditutup turun 30 poin atau minus 2% ke harga 1430 per lembar saham. Ada hampir 200.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 28,7 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker BB, NI, dan juga KZ. Dari segi teknikal, JPFA hari ini ditutup merah lagi, jebol support yang ada di 1460, ini malah jadi resist, dan closingnya di 1430. Di sini sudah dekat untuk support berikutnya yang ada di 1425. Besok cermati apakah mantul di sekitar sini. Bila mantul, ada peluang kembali ke sini menguji support yang kini jadi resist di 1460. Namun bila ternyata masih kuat penurunannya, 1425 dijebol, maka ada risiko koreksi lebih lanjut hingga menuju ke sini sekitar 1370 sampai 1355. Support kuatnya di sini di 1330. Apabila ini ternyata jebol, maka ada risiko Java turun lebih dalam lagi. Bila kita lihat indikator stokastiknya juga sudah dead cross ya di tanggal 8 Juni yang lalu atau kemarin, dan belum ada tanda-tanda mantul. Jadi bagi yang ingin buy, Anda cermati dulu sampai ada pembalikan arah baru mulai cicil beli. Bagaimana jika ternyata besok mulai mantul?
Bila mulai mantul, resisten terdekat yang bisa cermati di sini 1460. Bila masih kuat naik, ada resist selanjutnya yang ada di sini di antara 1500 sampai 1515. Bila ini mampu ditembus, titik selanjutnya ada di 1540 sampai 1600. Ini titik-titik resist yang bisa dicermati. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific. BRPT hari ini ditutup turun tipis 5 poin atau turun 0,61% ke harga 805. Ada 340.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 27,5 miliar. Asing hari ini net buy dari transaksi broker. Meski begitu ada distribusi yang dipimpin oleh broker PD, CC dan juga KZ. Dari segi teknikal, BRPT hari ini masih ditutup merah dan sudah dekat dengan support berikutnya yang ada di 800 sampai sini di 790. 800 sampai 790 Anda bisa cermati. Bila ternyata 790 ini dijebol, maka ada resiko turun lebih dalam lagi. Semoga mantul ya. Namun di sini juga bisa menjadi sebuah peluang apabila ternyata BRPT mantul, maka ada peluang untuk kembali ke sini 820. Kemudian bila ternyata mantul lagi, peluangnya bisa lanjut hingga ke 855. Yang keempat ada saham INKP atau Indakiat Pulp and Paper. INKP hari ini ditutup turun tipis 75 poin atau minus 0,89% ke harga 8275. Ada 64.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 53,3 miliar. Asing hari ini net buy. Dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker KZ dan juga YU. Dari segi teknikal, INKP dalam beberapa hari terakhir ini sideway dengan support sideway-nya ada di sini 8.100 dan resistnya ada di sekitar 8515. Bila kita lihat dari indikator stokastisnya masih pada fase overbought ya, atau jenuh beli. Jadi ada risiko untuk koreksi. Namun bila masih berada di range ini 8.100 sampai 8520, berarti Anda masih bisa berharap sideway dulu. Beli di sini, kemudian sell di sekitar 8.515. Bila ternyata INKP kemudian jebol support misalnya, maka ada risiko untuk turun hingga ke sini di bawah 8.000, tepatnya di 7.800. Namun bila ternyata INKP kemudian jebol resist, peluangnya bisa menuju ke 8.800 sekitar sini sampai 8.950 bila masih kuat naik. Yang terakhir ada saham TKIM atau pabrik kertas Jiwa Kimia. TKIM hari ini ditutup turun tipis 50 poin atau minus 0,7% ke harga 7.050 per lembar saham. Ada 17.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 12,3 miliar. Asing hari ini sell. Meski begitu, dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU dan juga YP meski belum terlalu besar. Dari segi teknikal, TKIM dalam beberapa waktu terakhir terus menguji resist yang ada di 7225 namun belum berhasil ditembus, dan hari ini koreksi ditutup di 7050. Hari Jumat besok TKIM masih berpeluang untuk sideway dengan support sideway terdekatnya ada di sini 6.900 atau di sini di 7.000 ya sampai 6.900. Selama tidak jebol support yang ada di sini, Anda masih bisa berharap untuk mantul dengan resist terdekat ada di 7225. Bila ini mampu dijebol, maka ada peluang TKIM naik lagi hingga menuju ke 7.500-an. Namun bila ternyata supportnya ini dijebol di 6.900, maka ada risiko TKIM koreksi lagi dan balik menuju ke support selanjutnya yang ada di 6.700. Nah, itulah ulasan beberapa saham
sektor industri dasar yang bisa dicermati untuk perdagangan besok hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Set on trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila Anda merasa bahwa konten-konten di channel ini bermanfaat. Sekian pembahasan saham kali ini. Salam cuan.